pelanggaran-pelanggaran yang sedemikian rupa yang dapat kami kategorikan mengarah pada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dan kami perlu mengingatkan bahwa jika terbukti pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif akan mengakibatkan dapat dibatalkannya hasil pemilihan umum. Karena itu penting sekali saya dan kami dari Timnas dan tim hukum mengingatkan semua pihak bahwa kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang demikian sistematis, terstruktur, dan masif mengakibatkan pelanggaran dari mengakibatkan pembatalan dari hasil pemilihan umum. Saudara, kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon, tadi paling tidak, oleh paslon nomor 2, ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden, dan kami sudah laporkan, dan pelanggaran itu sepertinya sebuah desain. Pertama dengan pelibatan aparat desa di seluruh Indonesia, dan Cawapres Gibran hadir, dan merasa tidak bersalah apa-apa. Kemudian pelanggaran di Car Free Day, kemudian pelanggaran di masuk pesantren anak-anak, dan seterusnya. Jadi, saya sekalian, pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan, yang diabaikan oleh pengawas pemilu, itu adalah bentuk keterlibatan dari penyelenggara pemilu dengan melakukan pemihakan kepada salah satu pasangan calon. Dalam pengalaman kita sejarah pemilu di Indonesia, manakala penyelenggara pemilu melakukan pemihakan, laporan dari salah satu pihak diproses, laporan dari pihak yang lain tidak diproses, itu adalah bentuk pelanggaran nyata, dan kami catat semua apa yang terjadi. Kemudian saudara-saudara, pelanggaran yang sifat sistematis, terstruktur, dan masif, pertama melibatkan pasangan calon atau peserta, kemudian yang kedua melibatkan penyelenggara baik secara aktif maupun tidak aktif. Secara aktif, ya, penyelenggara melakukan pelanggaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, secara tidak aktif, tidak memproses segala laporan-laporan yang ada. Dia tidak melaksanakan tanggung jawab kewajibannya menjaga pemilu yang free and fair. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, baik secara sadar, ya, atau secara tidak sadar tapi dilakukan secara terus-menerus yang menguntungkan salah satu pasangan calon, termasuk penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan jabatan. Nah, inilah kaitan dengan menteri yang turun ke daerah dan melakukan kampanye secara tidak langsung, itu adalah penyalahgunaan posisi dan penyalahgunaan jabatan yang terus kami akan catat bahwa itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta maupun tim kampanye dan partai pendukungnya. Saudara, kami, ya, dari tim hukum, ya, meminta kepada seluruh, ya, seluruh kader partai, ya, seluruh relawan untuk tidak takut melapor. Ya. Apapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia, ya, karena inilah, ya, yang menjadi pintu masuk dan tanggung jawab dari seluruh, ya, peserta dan juga relawan dan kader untuk menjaga pemilu ini adalah pemilu yang jujur dan pemilu yang bersih. Dan tidak usah takut. Kami akan mengawal saudara
kami akan mengawal seluruh tim yang ada di seluruh daerah Indonesia untuk dilindungi oleh hukum. Tidak usah takut menghadapi ancaman, tidak usah takut untuk melaporkan apapun yang terjadi di pelanggaran yang ada di seluruh Indonesia. Ini saya minta betul kepada seluruh kader partai, seluruh relawan untuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun yang terjadi. Kemudian terakhir, kami tentu tadi ada 6 pencabutan izin yang secara mendadak ya dilakukan. Kami sangat prihatin, kami sangat prihatin dengan pencabutan izin yang sangat mendadak yang sudah didesain sedemikian rupa oleh kami untuk menyelenggarakan kampanye, tapi tiba-tiba dicabut izinnya dan kami terpaksa mengubah tempat atau lokasi. Ini adalah tindakan-tindakan yang tidak fair terhadap pasangan calon nomor urut 1. Oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk bertindak fair kepada semua pasangan calon. Kalau sudah dikeluarkan izin, konsisten untuk memberikan izin, jangan dicabut izinnya ketika kami sudah siap-siap untuk menyelenggarakan kampanye. Jadi ini adalah termasuk kategori kebijakan atau tindakan yang tidak fair. Karena itu sekali lagi kami sangat prihatin, sudah 6 izin yang dibatalkan dan terpaksa kami harus pindah tempat. Saudara, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara 207. Padahal di lapangan kita DPT aja cuma 219 yang milih. DPT-nya ada 256 dengan surat suara 257. Kemudian 277 Plasto nomor urut 2. Dan nomor 3 kita tadi mendapatkan 28 suara. Tapi di sini cuma 7 dan kita nggak bisa merubah. Setiap ajukan Bu. Ya. Ini kita laporkan. Akhirnya kita kesepakatan dari Sirekap ini kita tadi udah sepakat kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai. Data tidak sesuai dan ini terjadi hampir di semua TPS. Gitu ya. Jadi ini keinginan kami KPPS melaporkan kepada saksi dan Bawaslu dan warga supaya ini menjadi bukti bahwa KPPS sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi kenyataan di lapangan aplikasi tidak bisa dirubah, ya. Tapi suara manual dan yang lainnya tetap sesuai dengan kejadian di lapangan, gitu ya. Ya, jadi mohon maaf kalau nanti di kemudian hari ada perubahan itu bukan dari KPPS ini, tapi memang aplikasi Sirekapnya ini yang aneh bin ajaib. Settingan karena melampaui. Kalau 207 ditambah 277 ditambah 7 itu udah ada berapa? Hampir 500 kurang. Sedangkan DPT kita nggak sampai segitu. Gitu ya. Jadi bisa dipahami, bisa difoto, bisa di video. Jadi kalau nanti ada tuntutan ke kami KPPS, warga menjadi saksi. Oke ya. Demikian. Tanggapan Bawaslu yang gimana tanggapannya? Bawaslu menyetujui karena biar dia ngomong. Oh iya, oke. Bawaslu silakan Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video. Kita kan tadi dari videoin ya. Dari awal kita kan udah sama-sama hitung DPT di TPS ini ada 200. Sebutin namanya Mbak siapa? Pertamanya Bang Sulis namanya siapa, terus dari mana, disebutin nanti biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi Luciana, saya PTPS dari TPS 215. Tadi kita sama-sama dengan ketua KPPS dan semua anggota KPPS di 215 kita sama-sama menghitung pemilihan presiden DPT
DPT 256, hasil coblos ada 219. Dan hasilnya itu yang menang paslon nomor urut 1 sebesar 118 suara dan paslon nomor 2 sebesar 73 suara dan paslon nomor urut 3 itu ada 28 suara. Jadi kita di total semua itu ada 219 dan ada satu surat suara yang tercoblos. Jadi totalnya ada 220 surat suara dan kita terima itu ada 257 suara. Jadi hasil yang Sirekap itu melampaui dari DPT yang kita sudah hitung bersama-sama ya dari awal ya. Jadi kalau ada apa-apa kan saya tanda tangan dan saksi semua dan ibu-ibu semua ya, warga. Ya, jadi ada videonya nanti nanti ibu bisa lihat sendiri, bapak lihat sendiri nanti dari Sirekapnya. Boleh dilihat Pak, Ibu. Jadi kita di sini DPT-nya 256. Kita nggak setuju. Oke. Sedang di situ ada berapa? 500. Untuk paslon nomor 1 207. 207. Berarti lebih kartu lagi. Iya. Iya, 100 gimana? Cetak TPS misalnya. Iya. Pantesan udah menang Itu juga katanya semua TPS rata-rata. Rata-rata begitu. Sengaja dilaporkan ke warga supaya menjadi bukti supaya Iya. KPPS nggak menjadi Kita juga kan ada buktinya ya, sama-sama itu warga juga lihat kan hitungnya bareng-bareng. Sama yang manual kan tahu Iya. sendiri kan. Jadi kita izin nggak melanjutkan Sirekap kayaknya. Iya, ya. iya. Nggak izin nggak melanjutkan Iya. Pak Dewi. Iya. Kita Manual aja, jadi kan sama-sama semuanya. Kalau itu kan kita udah hitung dia otomatis berubah sendiri. Iya. Iya. Tapi aja nggak bisa. Jadi kita hitung 118, tak tahu berubah sendiri. Kurangnya itu tuh. Kita mau ganti nggak bisa. Iya. Enggak Bu, itu Jadi- usullah Bu, ini laporkan aja. Jadinya kita langkahnya itu apa? Manual aja. Manual ya. Jadi kan sama-sama hitung. Nanti hasilnya kan. Iya. Iya, nanti bikin surat dia Tika. Kejadian khusus ditandatangani Biar dia tertulis. Bawaslu Iya, sama semuanya. sama anggota semua sama ibu. Ya. Sama warga. Itu aja ya Pak, Ibu. Nah, jadi kita sama-sama biar dilanjutkan lagi. Lanjutkan lagi ya terus. Waduh, banyak. Ini asli aneh banget ini KPU nih. Nih, lihat ya. Ini rame gara-gara ada yang nge-tweet ini nih. Ya. Nge-tweet ini. Nah. Lihat ya. Ini segini terus ini nih. Lihat. Website KPU tempat gua milih from C1 sama hasil rekap KPU beda 177 ke 677 suara 02. Nih tolong cek ya, kita bantu cek ya. Nih lihat untuk tali nih untuk TPS yang di mana nih, coba nih teman-teman ikut ya. Lampung, Kota Bandar Lampung, Kemiling Raya, TPS 14. Nih gua udah buka di sini. Nih TPS 14 ya. Nih lihat di atas Pilpres Lampung, Kota Bandar Lampung, Kemiling Raya, TPS kita pilih yang di bawah nomor 14. Coba kita lihat nih. Jumlah pengguna hak pilih nih DPT-nya di sini nih 236, yang pengguna hak pilihnya DPTB-nya 5, terus pengguna dalam yang tambahan yang khusus ya DPK 1, total 247. Oke, sekarang perolehan suara nih lihat 52 67 10. Nah, lo lihat nggak nih? Nih 52 6 7 7 10.
Gimana bisa ini DPT total yang kepake 242, yang milih 242. Ini aja, ini 677. Gimana bisa? Buat 02. Nih, total suara sah dan tidak sah. Sini. Totalnya 242, yang sah 239, yang tidak sahnya 3. 242. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat hasil fotonya. Nah, lihat kan? Di sini Anies 52. Ini 177. Ini gimana sih angka 1 dikenal di apa ya? Ditandain sebagai 677 tiba-tiba. 177 jadi 677. Kita balikin lagi. Lihat. Tuh, jadi 677. Kayak mana ini? Kayak mana? Terus kita diminta percaya nih, kayak gini. Lihat ya. Nih, lihat. Total yang di sini Prabowo itu dapat berapa nih? 968, 80%. Terus kita cek nih, 968 ini dapat dari mana? Logikanya, ya, nih lihat nih teman-teman ya. Nih, 968. 968 tambah, ya, kalau ini totalnya adalah 126, 165, 677. Lah kan DPT-nya aja cuma 200-an, gak nyampe 300 tadi. Harusnya sistem ini bisa ngenalin. Kalau misalkan, logika sederhananya aja, kalau misalkan jumlahnya yang DPT, jumlah yang ada di total sini lebih besar dari DPT, itu harusnya error. Nggak boleh 100% kayak gini. Ngerti nggak sih? Ini aneh loh. Nah, untuk pembanding biar gue nggak salah-salah, gue masuk ke kawal pemilu. Ya, di kawal pemilu kita coba nyari daerah yang sama. Oke? Daerah yang sama itu di mana tadi? Lampung. Oke, Lampung. Mana sih? Oh iya, nih, Lampung. Bandar Lampung, Kemiling Raya. Kita cari TPS 14. Nah, nih, ingat kan angkanya tadi yang 677 tadi? Ini ada bener di sini. Jadi sistemnya kawal pemilu ini lebih bagus daripada sistemnya si KPU. Nih, ini bener nih, 52, 177, 10. Ini 283 nih bener. Lah, ini lihat. Scan-nya sama. Tuh, hasil scan-nya. 52, 177. Jadi engine-nya, jadi di sini tuh kayaknya mereka nih pakai machine learning nih. Machine learning supaya ngebaca tulisan tangan yang ada di sini menjadi digital. Jadi yang masuk ke rekapnya tadi. Cuma sistemnya kawal pemilu lebih bagus dibandingin dengan sistemnya KPU. Gimana bisa angka 1 jadi tuh. Nih, gimana caranya? 177 jadi 677. Ada yang bisa jelasin gak nih orang KPU? Pilu 2024 itu real adanya. Jadi dari semalam banyak video berseliweran tentang curangan di sistem KPU. Jadi gue iseng-iseng ngecek pagi ini. Ini gue ngecek di Kota Palembang, Kecamatan Sematang Borang, Kelurahan Karyamulya, TPS 13. Bisa kita lihat sistem yang terbaca, Anies 0, Prabowo 400, dan Ganjar 0. Sedangkan di form C1, Anies 126 suara, Prabowo 109 suara, dan Ganjar 16 suara. Gak heran sih. Gue sebagai seorang data scientist, menurut gue kemungkinan besar sistem KPU ini memakai sistem OCR, di mana dari foto perlu kita konversi ke teks untuk bisa masuk dalam sistem. Dan untuk merubah angka dari sistem yang terbaca itu sangat mudah di setup di backend atau di belakang layar, hanya dengan menggunakan if conditional. Karena gue pernah men-develop sistem OCR, dan jadi gue tahu gimana angka itu bisa ditampilkan di front end atau di user interface atau di layar yang kalian lihat sekarang. Gue cuma rakyat biasa
bukan tim sukses, bukan tim kampanye, bukan siapa-siapa. Tapi gue pengen pemilu 2024 ini adalah pemilu yang adil, bersih, dan jujur. Ya, walaupun emang dari awal udah nggak bersih ya. Tapi setengahnya kita bisa berkontribusi sebagai anak muda yang bukan cuma sekedar ikut-ikutan dan diam-diam aja. Jadi yuk kita kawal terus pemilu. Ini gila udah. Ini pemilu gila. Kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini, merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend. Di sini Mbak Goes dari TPS 85 di Jakarta. Jadi lihat ini hasil perhitungan nomor urut 1 itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44. Prabowo naik dari 58 jadi 948 dan Ganjar tetap jadi 87. Informasi disampaikan secara real 14 Februari jam 22:23 waktu dari sistem itu gitu. Siap. Kita coba kesesuaian dari aplikasi Sirekap yang dikeluarkan oleh KPU Pusat. Kita harus melakukan scanner di sana dari hasil suara pilihan presiden. Hasil dari TPS 14 itu suara 01 itu 134. Begitu kita scanner, ternyata data 01 itu cuma 1. Pasangan 02 di TPS 14 itu 65. Tapi di sini terbaca 551. Padahal DPT kita cuma 231. Sudah masuk akal. Nah, terus di pasangan 03 di TPS 14 itu ada 6. Di sini tercatat 111. Nah, di sini kita akan melakukan submit. Tapi di sini kita ada bingung gitu untuk meneruskan. Sedangkan yang lainnya harus di scanner juga gitu. Begitu. Ayo, ini kenapa kok harus posisinya tidak ada yang disegel ini? Kenapa posisi kotak suara dari TPS tidak ada yang disegel? Sama tahu enggak kalau ini melanggar aturan? Tahu enggak? Sama dari PPS Pinang Suwine. Kok masih enggak tahu bahwa ini itu melanggar aturan? Dan yang enggak disegel ini perintah sama enggak? Ini sudah disegel enggak? Sudah, sampai lihat tuh disegel ini. Barusan disegel, iya. Berarti semuanya disegel di kelurahan. Loh, sudah ada yang disegel, Pak. Sudah ada disegel sana. Diperbaiki ya di itu, Panwas lihat. Tidak boleh. Dari TPS kotak suara itu hanya boleh dibuka KPU. Kotak suara dari TPS harus posisi tersegel. Yang bisa buka hanya KPU. Disaksikan pengawas, Babinsa, Babin Kamtipnas. Iya enggak? Iya. Ya sekarang ditanya dari KPPS saja. Enggak, saya enggak tanya KPPS. Sampean sebagai KPPS harusnya ngasih arahan enggak? Ya tak kasih arahan. Kenapa enggak sampean arahkan? Kenapa enggak sampean tekankan bahwa TPS itu ada kotak suara itu harus posisi tersegel dan tidak boleh dibuka kecuali oleh KPU disaksikan saksi. Ada saksi enggak di sini? Ada saksi enggak di sini? Mana saksinya? Sampai ini kita di PPS sesuai, ini gak ngerti aturan toh.
Sampean mau lapor ke Bawaslu silakan. Ini sesuai aturan enggak? Mana Bawaslu? Mas Mamat. Tahu enggak PKPU nomor 2567? Sampean lek ngomong itu bener, tak go nang Bawaslu sampean. Sampean buka PKPU 25 pasal 67, baca itu. Baca, sampean mengawas loh. Buka PKPU 25 pasal 67. Boleh enggak kotak suara itu dibuka selain oleh KPU? Kalau sampai bebas mengarahkan ini enggak usah disegel, hati-hati yo. DKI Jakarta, Cakung Anies 108. 108, Prabowo 74. Oke, Ganjar 16 kan. Ini daerahnya Cakung, Pulau Gebang. TPS berapa nih Bang? 54. 54. Ini kota pertemuan ini. Pilpres Cakung, Pulau Gebang sama ya guys 054. Oke, Jakarta Timur. Ini hasilnya nih. Ini bawah nih. 01. 108. Oke, sama ya kan? Ini 74. Ini memang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ya Allah. Ini 16. Di sini tambah 0 juga 160. Gila. Nah, ini ada nih. Mana tadi? Onago nih. Onago menang besar 70,53% itu paslon nomor 2. Kita buka Onago. Ini Onago nih kata orang Onago 1 ya. Kita buka. Nah, ini ada laporan nih. Onago. Nih, sekali lagi nih. Onago tadi kan menang 70%-an. Dia pendukung Anies mah menang. Ya Allah, ini bukan untuk membela yang mana, ini membela yang ini yang keliru nih Kak. Tunggu. Tinggi Barat Onago 1, TPS 05, Anies Baswedan 267 suara. Prabowo Subianto 0. Ini berarti udah sah karena udah di giniin tuh. Ganjar Pranowo 0. Lihat tuh 267 suara Anies. Tapi di persennya menang Prabowo. Mana? Sebagian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 Februari 2024 ya. Sekitar jam 21 lewat waktu Indonesia Barat. Aneh sempat bingung juga nih, entah aplikasi Sirekapnya yang error atau gimana yang error ya. Infonya dong para suhu. Ya, di sini tadi kita pertama-tama kan ngitung pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Ya, nah di sini pasangan Anies Baswedan Amin dapat 95, Prabowo Gibran 62 dan Gama mendapatkan suara 5. Nah, tetapi di sini hasilnya 962, error dong, nggak sesuai. Kita harus edit. Nah, seperti inilah notifikasinya. Kalau kita edit, timbul centang merah 962 ini nggak bisa. Ya, harusnya bisa nih, padahal kita belum kunci. Oke. Nah, kenapa harusnya bisa? Saya kasih contoh lagi nih. Kita cek ke DPR. Nih, oke. Contoh. Ini caleg Saiful Huda dapat suara 1 ya. Dan di sini error nih, Saiful Huda dapat 884. Kita edit dong. Nah, jumlah 884. Nah, kita edit hasilnya 1. Berubah kan 1. Tapi kenapa ketika kita di
presiden. Ini nggak bisa diedit. Tuh, coba. Bingung nggak? Aduh. Coba deh, para suhu nih, infonya kayak gimana nih? Kita yang error, apa aplikasi yang error, atau siapa yang error, kita nggak tahu nih. Buat teman-teman mungkin ada yang bisa mengatasi hal seperti ini, tolong dibantu ya. Terima kasih. Nah, sekarang yang kedua. Teman-teman coba lihat. KPU mengakui kesalahan. Fine. Apa kemudian respon terhadap kesalahan itu? Minta maaf. Bagus. Tapi dalam sisi hukum nggak bisa cuma minta maaf. Usulan yang diajukan oleh Bang PJ itu menjadi relevan. Salah satu bentuk permintaan maaf itu adalah memberi akses untuk tiap-tiap calon melakukan audit. Itu baru. Kalau sekarang nggak ada gunanya kau minta maaf itu. Sebentar lagi mau Idul Fitri dan Idul Adha, kita minta maafnya di situ aja. Terus yang kedua yang paling bahaya ini, akibat tindakannya sudah menimbulkan dampak. Bagaimana dia mengkonversi dampak yang timbul dari tindakannya itu? Aduh, secara psikologis kemudian orang sudah mengatakan, ya sudahlah, ngapain kita ikut-ikut lagi? Nah, kalau dampak itu dikonversi, apakah KPU mau bertanggung jawab terhadap itu? Jadi itu yang mesti dijawab. Kalau kita mau cerdas dikit ya. Artinya walaupun waktu masih terus berjalan, ini kan yang juga dinarasikan legitimasi dari nanti siapa yang terpilih. Ini berarti gimana sikapnya? Jadi kan sebenarnya gini, kalau legalitas yang dicari tanpa legitimasi, kita bukan pihak yang bisa mengakomodasi yang namanya jujur dan adil. Kan dia mau mengatakan aku punya legalitas, tapi legitimasimu rendah. Legalitas tanpa legitimasi itu nonsens. Kuantiti tanpa kualitas itu juga bermasalah menurut saya. Jadi bagi saya mestinya permintaan maaf KPU itu dikonversi menjadi bagian dari audit kami. Bantu kami supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Dampak yang sudah muncul akibat itu, dia harus membuat pernyataan. Hei masyarakat, kami punya kesalahan, dan ini nggak benar, mari kita hitung dari awal, koreksi. Kita perbaiki dulu itu semua, baru kemudian itu ditayangkan, di-upload. Misalnya kayak begitu, itu baru top. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tim hukum nasional Amin. Divisi apa ini kalau boleh tahu? Ya, jadi kita lagi ditugaskan oleh Ketua Tim Hukum untuk merekap semua data C1 yang tidak sesuai di dalam website KPU ataupun aplikasi Sirekap. Ya, so far sih cukup banyak dan nilainya juga ada puluhan ribu suara yang sudah kita jumlahkan. Oh, ini kan seluruh Indonesia, ini semuanya lagi kerja. Ini per wilayah atau gimana? Bagaimana cara untuk mencari data-datanya? Oke, jadi untuk hari ini kita fokus di Pulau Jawa. Ya, teman-teman masing-masing udah dapat bagiannya lah. Oh gitu. Ini daerah mana? Daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi Ya. cek data-data C1 Jawa Tengah. Setiap wilayah Jawa Tengah. Oh, luar biasa. Kakak yang baju yang kerudung merah? Jawa Barat. Jawa Barat. Selanjutnya? NTB. NTB. Masnya? Jawa Timur. Jawa Timur. Yogyakarta. Yogyakarta. Wah, semuanya. Selanjutnya yang belakang ini ngecek lagi daerah mana? Saya daerah Lampung. Oh, oke. DKI Jakarta. Wah, semuanya ya. Boleh nggak sih lihat contohnya yang dicek seperti apa? Ada nggak? Boleh. Yang ada kekeliruan atau kecurangan, coba. Oke, jadi mungkin ini ya, kita masuk ke Sumatera Utara. Sumatera Utara. Mana Sumatera Utara listnya? Sumatera, oke. Ini yang tengah ya. Ya. Yuk, silakan. Nih, jadi kan di sini terlihat ya yang diinput suaranya. Untuk nomor 1 berapa? 87. Oke. Untuk paslon 2 894. Ya. Paslon 3 8 suara. Kalau berdasarkan C1, mana data C1-nya? Oke. Langsung aja C1-nya. Ini ya? Jadi udah dibuka C1-nya. Mana Kak yang boleh? Ini yang di tengah. Yang bisa tengah ini dicek agak ya. agak buram ya. Kita cek langsung. Yes. Oke, ini ntar aku terangin ya. Oh benar. Oke. Jadinya berapa nih? Ini untuk paslon 1 nilai aslinya 87 ya. Bener nggak dengan yang tadi? Bener. 87. Ya. Terus? Paslon 2 94. Yes.
paslon 3 8. Nah, yang 94 nih terinputnya 800. Jadi tinggi sekali gitu, tidak sesuai dengan form C1. Oke, Mbak Teti lawyer. Yap. Oke, Mbak Teti seorang lawyer dan sudah memverifikasi data C1 yang ada di KPU dan hasilnya tadi benar-benar terjadi hal yang berbeda antara C1 dengan yang diinput. Betul, betul. Nah, artinya memang benar-benar terjadi penggelembungan atau seperti apa? Boleh? Ya, jadi memang secara yang ada di website memang terjadi perbedaan data seperti itu. Makanya dengan adanya hal ini kami harapkan, karena ini juga viral di sosial media, dari pihak KPU kami mohon untuk bersikap profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil begitu. Karena kita semua mengharapkan ini adalah pemilu yang bersih seperti itu. Jadi jangan kecewakan rakyat ya, itu aja intinya. Baik, terima kasih Kak. Atas penjelasannya Mas Ketua, mau ada yang ditambahkan silakan. Terima kasih Mas Afif. Ada tambahan teman-teman tadi yang kami sampaikan bahwa laporan tentang unggahan Sirekap yang hasil konversinya berbeda dengan yang formulir yang diunggah itu, baik itu melalui media sosial, melalui WA, kami tentu saja mengucapkan terima kasih atas segala masukan, catatan, dan sekali lagi tentu kami nanti akan melakukan koreksi-koreksi. Nah, berdasarkan kami juga menyampaikan tadi bahwa sebetulnya di dalam sistem atau Sirekap mengenali bahwa hasil konversi itu ada yang salah atau tidak tepat dengan data dalam hitungan maupun penulisan di dalam formulir yang diunggah itu. Di dalam sistem Sirekap yang ditemukan itu ada 2.325 TPS. Saya ulangi ya, 2325 TPS yang ditemukan antara konversi hasil penghitungan suaranya dengan yang formulir diunggah itu berbeda. Nah, hasil formulir C1 hasilnya ini akan nanti diinput di dalam aplikasi Sirekap yang dimiliki oleh KPU. Dari 1-2 hari ini kita menerima berbagai informasi dan juga pengaduan bahwa di dalam aplikasi Sirekap ini ditemukan ada kelemahan. Kita tidak dalam rangka menuduh ada bentuk rekayasa, tapi kita melihat bahasa lebih sederhananya, kita menyederhanakan ini, kita menemukan ada bentuk kelemahan yang dimiliki oleh aplikasi Sirekap ini. Apa kelemahannya? Berdasarkan bukti yang kami miliki di dalam input yang dilakukan oleh simulasi KPPS, kita melihat bahwa input hasil formulir C1 hasil itu jika diinput, saya kasih contoh misalnya itu nomor urut 193, nomor urut 293, nomor urut 393, ini karena simulasi jadi angkanya sama. Namun di hasil dari rekapitulasi aplikasi Sirekap ini kemudian terjadi kelemahan. Kelemahannya apa? Ada penambahan angka di salah satu nomor urut dan ada pengurangan di salah satu nomor urut. Ya. Kalau kami lihat berdasarkan bukti yang kami miliki ini kita bukan dalam rangka menuduh paslon lain, tetapi di simulasi yang kita dapat ini kenaikan itu terjadi di paslon 02, gitu ya. Dan pengurangan itu terjadi di paslon 03. Ini hasil simulasi. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bukti-bukti yang kami dapatkan juga, maka kelemahan yang dimiliki oleh aplikasi Sirekap ini, kita melihat bahwa ini penting untuk diinvestigasi lebih lanjut, ya, menjadi atensi daripada Bawaslu RI. Nomor 3 atas dicoblos. Nomor 3, iya nomor 3 atas dicoblos. Ti pusatnanya ieu sanesku KKPS. Iya aya saksi, aya iya nomor 3 dicoblos ti pusatna sanes ke KKPS. Iya nomor 2 atas dicoblos. Iya nomor 3 atas dicoblos. Nomor 3.
Iya, nomor 3 Tiga. terus dicoblos. Nomor 2 terus dicoblos. Iya, nomor 3 terus dicoblos kumaha ya KPU ya. di TPS sabaraha ieu? Di TPS 17. Kampung Kumaha ya Desa KPU Simpang Sari. pertanggungjawabanna di KPS 17. Ini dia terjadi di Kampung dan Cabolang. TPS 17 Desa Simpang Sari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut ya, Ya. melaporkan bahwa sudah banyak suara yang sudah dicoblos oleh nomor 2 dan nomor 3 presiden ya. Mohon perhatiannya untuk semuanya. Semuanya KPS. Video ini tidak bermaksud menyebutkan satu pasal manapun. Kami hanya melaporkan temuan kami di lapangan ketika hendak memberikan surat suara yang baru, ternyata surat tersebut sudah tercoblos. Disaksikan oleh ya. Bukan maksud apa-apa, hanya agar bisa menjadi koreksi terhadap KPU agar lebih baik, agar lebih bagus. Terima kasih, saya Ketua TPS 17 Simpang Sari Garut, Jawa Barat. Pada seluruh pejuang KPPS, maju terus. Dan disaksikan oleh saksi. Ini Saksi ada ini Panwas Panwas ya. Ada Panwas ya Bu, disaksikan bahwa itu surat suara yang baru. Mereka tak boleh pakai kalau Sampai 600 salah. Iya. Ini dulu baru bertemukan. Nah, oke deh. Buka ini. Yang kamu tuh orang. Telok. Prabowo. Mau cari mau cepet ada Prabowo. Di, baik di. Tadi Pak Guru, sampai ini di kemarin di Pak Guru. Siapa sih kalau kaki? Siapa sih kalau kaki kan pertanyaan? Perlu di bes. Video. Siapa? Lagi sendiri lagi siapa? Kado. Lagi sendiri bro. Sendiri lagi siapa? Lagi sendiri bro. Sukses. Untuk di Gunung Gesan sudah tercoblos. Tidak ada pemilu, tidak ada coblosan di Gunung Gesan. Di websitenya KPU itu bisa dilihat. Website KPU kpu.go.id. Ini ada satu contoh nih, ada beberapa contoh sih. Ini TPS Pilpres Ciputat Sawah Baru Banten TPS 037. Suara Prabowo itu 888. Hah? Nah satu TPS cuma maksimal 300. 888. Di C1-nya itu cuma dapat 88. Jadi ditambahkan angka 8 di depan. Iya. Resmi KPU. Bisa dicek. Mungkin ntar bisa dicek. Put keluarin kecurangan yang lu baca put. Terus yang kedua DKI Jakarta Pulau Pari TPS 009. DPT-nya TPS 009. Prabowo Gibran itu dapat 623. Padahal jumlah seluruh suara sah itu 200. Tapi Prabowo dulu dapat 623. Ini berbeda jauh sama C1-nya fotonya. Ini nggak hoax. Ini KPU. Bisa dicek KPU. KPU.go ini websitenya ya. Rumah kpu.go.id.
Ya itu official. Official. Nggak gini nih, makanya sih itu official. Jadi kayak gini-gini nih kita nggak bisa langsung puas gitu. Betul, Kita nggak bisa- makanya bisa mesti dicek. ada waktu. Proses formal itu ada Tapi mekanisme. ini juga di double check dong. Iya, iya. Nggak apa-apa. Asumsi kan benar, bro. Makanya ada namanya appeal proses, benar nggak? Cek ke appeal ke KPU, cek ke Bawaslu. Makanya jangan buru-buru menang gitu maksud saya tadi. Yang pertama tadi ada proses orang yang mentabulasi atau dihormati. Dan ini sebenarnya pernah kejadian, bro. Pernah itu kejadian. Ternyata waktu dulu itu ya staf KPU-nya salah entry misalnya. Tadi semangat-semangat mau pilih presiden dan wakil presiden sampai di tempat TPS. Ternyata yang disediakan itu DPRD untuk tingkat kabupaten dan kota, DPR provinsi dan DPR RI. Itu saja yang disiapkan. Jadi 4 kotak itulah yang disiapkan. Sementara kotak untuk pemilihan presiden itu tidak ada. Itu di lapangan tadi, sehingga walaupun saya telah memilih, tetapi sayang saya tidak memilih presiden hari ini, karena memang panitia tidak menyediakan kotak untuk pemilihan presiden. Apakah itu dilakukan sengaja atau ada atas perintah atasan sehingga panitia tidak menyediakan kotak untuk pemilihan. Iya, kenapa? Tahan semua dulu. Tahan semua, Pak. Tahan semua. Tahan. Tahan. Biar aja. Panggil polseknya mana polsek? Siapa menyuruh? Siapa yang menyuruh? Menyuruh jari itu jar. Siapa menyuruh yang bermobil itu kah? Ikan orang mana? Orang mana jam? Tahan. Saksi. Mana saksi? Mangga dibuka heula cobi saksi buka video. Aya surat suara anu tos dicoblos. Kami tama kita WA nanti. Coba di tengah sok. Aya nomor sabaraha ieu nu tos Nomor dicoblos? 3 ieu baratos dicoblos di dituna. Upami ieu sami nomor 3 tos dicoblos. Nomor 2. Upami ieu nomor 2 tos dicoblos. Coklah. Upami ieu nomor 2 tos dicoblos. Di pusatna ieu tos dicoblos. Nah ieu nomor 2 tos dicoblos di pusatna. Kebanyakan duanya. Iya. Ieu nomor berapa? Iya nomor 3 tos dicoblos di pusatna. Ieu teh name bade ditawisan. Iya nomor 3 tos dicoblos. Iya nomor 3 tos dicoblos. Eta nomor 3 Iya sami nomor 3 tos dicoblos. Lima duban sareng tilunya. Ya. Ya bahwa aya Bawaslu. Nomor 2 ieu tos dicoblos di pusatna. Ieu nomor 2 tos dicoblos. Ieu tos dicoblos ke nomor 3 ti pusatna. Tos dicoblos nomor 3 ti pusatna. Tos dicoblos nomor 3 sami ti pusatna. Ieu saksi.